Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurid Alijatul Insanul Haq dengan nomor NIM 12130301443. Saya dari jurusan Hukum Tata Negara semester 2 kelas C. Di sini saya akan menguraikan materi ilmu negara dari pertemuan 1 sampai ke 7. Nah, untuk pertemuan pertama kita ngebahas tentang kontrak pelajar. Terus untuk pertemuan kedua kita ngebahas tentang konsep dasar ilmu negara. Dari konsep dasar ilmu negara berarti mempelajari dan berfokus pada kajiannya. Bapak ilmu negara yang dikenal adalah George Chendelik dari Jerman 1982. Ia membagi teori menjadi dua bagian. Yang pertama Ligemenie Staatsrecht, yaitu berfokus mengenai negara. Terus yang kedua Besondere Staatsrecht, yaitu pembahasan negara secara fokusnya. Berbicara mengenai konsepnya, seorang filsuf yang bernama Kelsen mengatakan bahwa ilmu negara tidak perlu membahas mengenai asal-muasal negara, terbentuknya negara, unsur-unsur negara, dan hanya berfokus pada aspek negaranya saja atau non-meta yuridis. Pendapat dari Kelsen ditentang oleh Kenenbrook. Menurutnya, ilmu negara harus membahas mengenai asal-muasal sejarahnya. Maka, objek ilmu negara itu sendiri adalah asal mula negara, hakikat negara, terbentuknya negara, dan pemerintahan. Nah, terlepas dari itu, ilmu negara memiliki hubungan dan berkesinambungan dengan ilmu lainnya seperti hukum tata negara, hukum administrasi negara, ilmu politik, ilmu ekonomi, dan lain-lain. Seorang filsuf bernama Herbert Spencer berpendapat ada pembagian ilmu negara terbagi menjadi 4, yakni diferensiasi, perbedaan, determinasi, kesamaan, spesialisasi, fokus, dan integrasi. Nah, mungkin untuk pertemuan pertama segitu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan membahas pertemuan ketiga, yakni definisi dan hakikat negara. Yang pertama, secara bahasa atau etimologi, negara adalah state, Inggris stat, Jerman dan Belanda, dan etat Prancis. Dalam bahasa Indonesia, Sangsekerta merupakan bahasa yang paling tua, terbagi menjadi beberapa bagian. Negara atau negari, kota besar, sama dengan bahasa Yunani yaitu polis. Kerajaan, Tarumanegara di Jawa Barat. Ada kitab yang membahas mengenai kenegaraan yang dibuat oleh sesepuh Nusantara yang diberi nama. Nah, terus yang ketiga, sarjana lokal. Nasroen, negara adalah pergaulan hidup. Terus Joko Soetono, negara adalah organisasi di bawah perintah. Nah, terus Mariam Budiarjo, negara adalah daerah, pejabat, rakyat, hukum, dan kontrol kekuasaan. Terus yang keempat, sarjana luar. Aristoteles, keluarga, desa, tujuan baik. Banyak manusia didefinisikan sebagai keluarga. Desa merupakan wilayah dan mereka memiliki tujuan yang baik serta disepakati bersama-sama. Menurut Karl Marx, alat kekuasaan. Karl Marx mendefinisikan negara dengan gaya Marxisnya. Menurut negara bertujuan untuk menindas kaum proletariat atau kaum lemah dan menguntungkan kaum borjuis atau kapitalis. Untuk selanjutnya, nomor 5, simpulannya terdapat 5 komponen. Yang pertama, berorganisasi. Kumpulan 2 orang atau lebih, di dalamnya terdapat pemerintah, rakyat, wilayah, pengakuan. Mungkin sekian pertemuan ketiga yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang pertemuan keempat, yakni unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara adalah apa saja yang menjadi komponen atau unsur dalam sebuah negara. Berdasarkan The Montevideo
Convention of the Right and Duties of States, terdapat beberapa hal yang menjadi berdirinya negara, yakni yang pertama wilayah, terus yang kedua penduduk, yang ketiga pemerintah, dan yang keempat pengakuan. De jure adalah berasal dari bahasa Latin klasik yang berguna untuk menjelaskan pengakuan hukum secara lokal maupun internasional. Terus nomor 5, hubungan internasional diakui oleh negara lain, deklaratif dan diplomatik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari pertemuan keempat. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan ngebahas ke pertemuan kelima, yakni ngebahas terkait teori negara, ilmu negara. Teori ilmu negara, terdapat beberapa teori ilmu negara. Yang pertama, teori negara formal, yaitu sebuah negara berdasarkan pada fakta yang ada dan memiliki sifat. Teori negara formal terdiri dari normatif yuridis dan Dasein dan Dasein. Dan teori negara formal bercita-cita mewujudkan pembangunan sebuah negara itu sendiri dan tidak meninggalkan fakta yang ada. Nah, terus yang kedua, teori negara kapitalis. Tokoh diantaranya Adam Smith. Menurut negara itu memiliki peran yang kecil. Terus peran kecil, social service. Untuk selanjutnya nomor 3, teori negara Marxis klasik. Pencetusnya adalah Karl Marx. Menurutnya negara itu hadir sebagai alat kepentingan kaum borjuis yang menindas kaum lemah. Kepentingan borjuis, penindasan kaum lemah. Terus yang keempat, teori negara Bonapartis. Adanya negara sebagai perwujudan kapitalisme. Louis Bonaparte menurutnya negara menguntungkan yang memiliki modal. Kapitalisme, pertengahan buruh pemodal, mungkin dan lain-lain. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan ke-5. Oke, untuk selanjutnya kita akan ngebahas pertemuan ke-6 terkait teori ilmu negara, terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama ada pluralis, yaitu pandangan yang melihat negara sebagai alat yang netral dari aktor sosial politik yang menguasai atau mempengaruhi negara tersebut. Yang kedua ada kooperatis, yaitu salah satu penggagasnya adalah Kevin Passmore. Adanta kemandirian dalam sebuah negara dan tidak dikendalikan oleh kepentingan golongan masyarakat atau terorganisir. Yang ketiga strukturalis, yaitu teori ini memperlihatkan mereka memiliki kemandirian. Terus yang keempat organik, yaitu teori ini pandangan bahwa negara memiliki kemandirian yang sangat besar dan berperan aktif dalam orang pengambilan keputusan serta kebijakan. Teori negara pluralis, dalam teori ini memiliki pandangan bahwa negara adalah sebagai alat yang netral dari aktor sosial politik yang berkuasa dalam suatu negara dan mempengaruhi negara itu sendiri. Terus ada teori negara korporatis. Pencetus teori ini adalah Kevin Passmore. Dalam teori ini memiliki pandangan bahwa dalam suatu sistem organisasi, politik, dan sosial, negara mengikut sertakan asosiasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan melalui wakil mereka dalam lembaga pemerintahan. Terus ada teori negara strukturalis. Dalam teori ini berpandangan bahwa negara memiliki kemandirian relatif yang disebut otonomi relatif negara. Kemandirian dari suatu negara lahir dari hasil perubahan sosial dan konfigurasi struktur dari berbagai unsur dalam masyarakat dan bukan negara itu sendiri yang menjadi pembentuknya.
Terus yang terakhir, teori negara organis. Dalam teori negara ini memiliki pandangan bahwa negara memiliki kemandirian yang sangat besar dalam proses pengambilan suatu kebijakan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan yang ke-6. Untuk selanjutnya kita ngebahas ke pertemuan ke-7, yakni tentang asal mula negara. Pada asal mula negara terdapat 8 zaman, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Yunani kuno. Pada masa Yunani kuno disebut sebagai teori awal asal mula negara, yaitu pada abad ke-4 sampai ke-8. Karena kebudayaan pada masyarakat Yunani tersebar di berbagai tempat dan di berbagai kepulauan. Salah satunya di Athena dan telah menjadi negara modern dan terkenal dengan kota metropolis. Terus yang Socrates, tokohnya ada Plato dan ada Aristoteles. Nah, terus yang kedua, masa Romawi kuno. Pada masa ini lahir beberapa tokoh terkemuka. Pada masa Romawi kuno berpengaruh oleh kebudayaan Yunani kuno, karena pada masa Yunani kuno terpecah dan jauh keterangan Romawi kuno, dan tokohnya diantaranya ada Lucretius pada abad 99 sebelum Masehi, terus ada Polybius, dan yang terakhir ada Cicero. Terus yang ketiga ada abad pertengahan Renaissance. Tokoh pada masa Renaissance adalah pra-Renaissance adalah Augustinus, Thomas Aquinas, Marciculus, Thomas More. Pasca Renaissance, Niccolo Jean Bodin, Francino, Thomas Hobbes. Terus pada abad pertengahan terdapat kekuasaan feodal, sehingga ada kekuasaan pemimpin agama, yaitu para gerejawan. Dan saat itu untuk selanjutnya ada Aufklärung Rasionalisme. Pada masa ini lahir tokoh terkemuka, yaitu John Locke, Montesquieu, James, Immanuel Kant. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak salah kata, karena kesalahan datangnya dari saya pribadi dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ditutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.